sosok yang kayak apa ya, yang eh, orang-orang lain gak ada gitu, tapi Nyai Ontosoro masih ada gitu. Jadi di awal itu kita dapat berita duka dari si Panji Darman kalau salah. Nah itu kan suruh Minka nyuruh suruhannya si Panji ini buat ngikutin Annelies ke Belanda. Ya gitu, long story short, taunya si Annelies gara-gara ya dipisah sama suaminya, keluarganya lagi messed up banget gitu. Bapaknya udah nggak ada, kakaknya kabur juga. Terus kayak dia itu merasa nggak ada, dia itu nggak punya siapa-siapa, jadi kayak di tekanan batin ditambah stres, jadi kayak dia jatuh sakit yang kayak sakitnya keras banget sampai nyampe di Amsterdam. Ya beberapa hari kemudian dia itu meninggal. Ya cuman dari situ si Minka itu belajar buat fokus ke hal yang lain. Oke, dia sedih karena istrinya meninggal, tapi kayak kayak kenapa harus dilama-lama gitu, kita harus fokus yang ada di depan kita gitu. Lanjut. Jadi si Mingke itu eh, menyibukkan diri lah ya. Dia kan pintar dan berpendidikan, dia itu kayak mulai lebih serius dalam menulisnya. Dia kan terus dia mulai kerja lagi, bukan kerja lagi, ya mulai ya serius sama pekerjaannya sebagai jurnalis gitu, menulis-nulis. Nah disinilah kita kayak pemikiran Minka itu dicoba diubah gitu sama temannya. Nah ia bertemulah dengan keluarga-keluarga itunya, ya teman-teman dekatnya. Terus kayak ada satu sahabat dia lah, namanya si John Murray, Jane Marais. Dia itu seorang seniman asal Perancis, dan kayak mereka itu saling bertukar pikiran gitu, jadi kayak udah sahabat dekat. Nah si Jane Marais itu kayak nanya kayak ngusulin kayak, Mingke kenapa kamu nggak coba nulis dalam bahasa Melayu, kayak bahasa yang lokal gitu. Jadi kayak si Minke kan menulis itu dalam bahasa Belanda, karena dulu dipandang orang yang bisa fasih bahasa Belanda kan orang yang berpendidikan gitu. Jadi kayak si Jean itulah, si Jean Marais uh, ngusulin kayak gitu, kayak si Minke merasa direndahin dong, kayak siapa ini orang nyuruh-nyuruh gua. Jadi kayak mereka berantem lah. Tapi si Jean Jean itu punya anak namanya Maisaro. Nah si Mai ini ya yang mencoba memperbaiki hubungan ayahnya sama temennya lah, karena Minke nggak tega juga ngelihat anak kecil kayak gitu, anak kecil kayak sedih gitu. Ya si Minke mulai membuka pikirannya terhadap kayak pikiran apa tuh, perkataan si Jen ini, Jean, itulah. Jadi kayak
mulai dicerna gitu. Kayak kalau misalnya aku tulis bahasa Melayu ya banyak orang lokal dong yang dapat baca itu. Tapi kayak di sini dia masih dilema. Nah habis itu di kantor dia namanya ada Nichman, atasan si itu. Tiba-tiba atasan Minke kayak ngasih offer, ngasih opportunity, ngasih kesempatan buat si Minke itu untuk ngewawancarain seseorang dari Cina. Jadi si Nichman ini kayak ketemu nih sama orang namanya Kou Asue. Dia itu kayak seorang aktivis Cina yang kayak berlayar ke Indonesia ke Hindia zaman dulu, itu namanya Hindia. Jadi kayak ayo kita interview wawancara dalam bahasa Inggris. Nah Minke juga semakin kayak wah, gue ditawarin kerjaan dalam bahasa Inggris itu kayak lebih luas dong ke negara-negara Eropa lain gitu. Nah tapi kayak habis diwawancarain, taunya yang keluar hasilnya bukan tulisan dia, kayak tulisannya diganti-ganti. Dan akhirnya si Koasu kayak jadi buronan gitu. Ya pokoknya si Koasu ini yang punya pemikiran modern dan nasionalisme itu kayak akhirnya tewas. Tapi selanjutnya si Minke ini bertemu sama orang sama jurnalis gitu, namanya si Komer. Si Komer ini adalah orang yang membentak pokoknya membentak si Minke sampai sadar gitu bahwa bangsa dia aja nggak kenal sama bangsanya sendiri. Kayak inget itu pas kayak ditegur kayak, kamu tahu nggak itu harga segitu, harga jualan dia berapa dan hasilnya berapa, apakah cukup untuk makan dia. Nah si Minke itu mulai sadar gitu gara-gara udah dibentak. Jadi kayak dari sinilah kayak si Minke itu kayak mulai berubah pikirannya, kayak melihat bangsa Eropa yang diagung-agungin kayak enggak, kayak udah nggak seagung yang dia pikirin dulu. Ditambahkan Jepang yang tadinya yang sesama bangsa Asia ya, tapi diakuin oleh Eropa dan memiliki derajat yang sama negara Eropa gitu. Karena dari sini kayak si Minke mulai ada perkembangan dari pemikiran Minke gitu. Oke, selanjutnya itu tokoh mama atau Nyai Ontosoro itu ngajak Minke ke kampung halamannya di Sidoarjo, ke Tulangan. Nah di situ itu Minke mulai tambah sadar kayak keadaan bangsanya itu sangat memprihatinkan gitu. Kayak di situ ia bertemu yang awalnya mamanya mau menjodohkan Minke sama keponakannya, tapi kayak si Minke ini kayak nggak terlalu fokus gitu apa yang terjadi di rumah mamanya atau gitu. Tapi ia turun dan melihat ke perkebunan
gula ke pabrik ya, ke perkebunan tebu gitu ya, atau gula ya, tebu lah. uh, nah di situ dia kayak ketemu sama satu petani yang kayak lahannya dia pegang gitu, masih pegang. Nah si namanya Truno Dongso. Aku cek. Oke. Okay. Jadi dia Mingke itu bertemu sama Truno Dongso. Nah ya mereka bercakap-cakap ngalah. Oh. Halo kak, ini hari selanjutnya karena kemarin malam udah baterai aku udah mati. Jadi ini kita lanjutin. Terus aku baru tahu kayak nggak boleh dipotong-potong. Jadi ini aku coba satu video. Lanjutin cerita kemarin yang kayak Mingke itu udah sama udah bertemu sama Truno Dongso. Jadi kayak di situ kayak ya diceritain lah kayak ini perkebunan gulanya itu kayak dipakai sama apa ya, digunain kayak terus dieksploit, pabriknya dipakai perkebunan gulanya itu digunain buat pabrik gula. Jadi saya jadi perkebunan tebu itu kayak ya dijadiin yang pabrik gula itu. Nah awal-awalnya juga si Truno Dongso pas kayak apa ya, awas-awas kayak waspada gitu terhadap si Mingka ini, cuma kayak ya udah Mingka udah ngejelasin kayak gitu. Nah akhirnya dia itu tidur tinggal sama petani ini di gubuk dia untuk kayak ngerasain, wah gila, ngerasain rakyat pribumi zaman itu gitu, kayak merendahkan diri gitu. Jadi ya pokoknya selanjutnya kayak si Minka ini dengan pemikirannya yang udah baru dan uh, yang lain-lain itu kayak balik lagi ke Nyai Antosoro gitu. Nah Nyai Antosoro kayak udah tahu juga kayak aku nggak bisa selamanya uh, gak ngekang juga, kayak apa ya, megang megang kamu Minka. Jadi kayak mama juga tahu harus dilepasin.